Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Eclecticism and Integrative Approach. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, ada Dea Nurul Islam. Selanjutnya, Dea Syafitri Ramadhani, Kurnia Pratiwi, Revita Oktaviana Bahar, Sherly Devi Angela, dan saya sendiri, Wisda Hasanah. Saya Kurnia Pratiwi akan menjelaskan teori pendekatan integratif. Psikoterapi integratif adalah memilih dari berbagai teknik terapi yang paling tepat untuk klien tertentu, ketimbang mengikuti dengan kaku satu teknik tunggal. Selain itu, terapi ini merupakan suatu psikoterapi gabungan yang bertujuan untuk menyembuhkan mental orang. Psikoterapi integratif juga merupakan keseluruhan hasil dari perpaduan konsep teoritis dan teknik klinis seperti terapi psikoanalisis dan behavior menjadi satu pendekatan terapi. Kata integratif dalam psikoterapi integratif juga bisa merujuk kepada mengintegrasikan kepribadian dan membuatnya kohesif, dan untuk mempertemukan antara afektif, kognitif, perilaku, dan sistem fisiologis dalam diri seseorang. Syafitri akan melanjutkan presentasi yaitu unsur-unsur psikoterapi integratif. Yang pertama itu ada tujuan terapi. Tujuan konseling dalam psikoterapi integratif yaitu membantu konseli mengembangkan integritasnya pada level tertinggi, yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan untuk mencapai tujuan yang ideal. Maka, konseli perlu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya. Mengajarkan konseli secara sadar dan intensif memiliki latihan pengendalian di atas masalah tingkah laku. Terapi ini berfokus secara langsung pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada peran konselor. Beberapa ahli memberikan penekanan bahwa konselor perlu memberi perhatian kepada konseli, menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan yang diinginkan konseli. Pada dasarnya, seluruh pendekatan berkeinginan membantu konseli mengubah diri konseli. Teknik-teknik dalam psikoterapi. Goldfried dan Norcross berpendapat bahwa dalam psikoterapi integratif terdapat 3 teknik terapi. Yang pertama, eklektisisme, merupakan pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori, atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Pendekatan ini berusaha untuk mempelajari teori-teori yang ada dan menerapkannya dalam situasi yang dipandang tepat. Teknik ini dapat pula disebut dengan pendekatan konseling integratif. Pendekatan konseling eklektik berarti konseling yang didasarkan pada berbagai konsep dan tidak berorientasi pada satu pendekatan secara eksklusif. Eklektisisme berpandangan bahwa sebuah teori memiliki keterbatasan konsep, prosedur, dan teknik. B. Integrasi teoritis. Teknik ini melibatkan formulasi pendekatan psikoterapi yang memberikan model yang berbeda-beda dan memberikan dasar yang konsisten dalam pekerjaan klinis seseorang. Misalnya, terapi secara konsisten dapat memilih 2 dasar teoritis, seperti sistem keluarga dan perilaku kognitif. Yang kemudian, dari kedua dasar teoritis tersebut, terapis mengembangkan model intervensi. Dengan cara tertentu, terapis mengembangkan modelnya sendiri berdasarkan sintesis konseptual yang memberikan kontribusi terhadap model yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada permasalahan independen yang ada saat ini, terapis dengan konsisten dapat mencari cara ketika sistem keluarga dan kognisi yang maladaptif memberikan kontribusi terhadap stres pada klien. Intervensi yang dilakukan berdasarkan pada pendekatan yang membawa kedua model secara bersamaan. Selanjutnya, saya Wisda Hasanah akan menjelaskan mengenai C. Faktor umum atau Common Factor Approach.
Pada integrasi, terapis mengembangkan strategi dengan mempelajari kesamaan inti unsur dari beberapa macam terapi dan memilih komponen yang selama beberapa waktu memperlihatkan sebagai kontributor yang sangat efektif dalam memberikan hasil yang positif dari psikoterapi. Wampold dalam Halgin dan Whitbourne 2010 menyimpulkan bahwa faktor umum jika dibandingkan dengan teknik yang spesifik merupakan faktor yang dapat membuat psikoterapi bekerja. Jenis eklektisisme dalam psikologi. Ada sejumlah besar model eklektik yang menggabungkan kontribusi dari orientasi teoritis yang berbeda. Ini diklasifikasikan menurut cara di mana integrasi paradigma dilakukan. Yang pertama, integrasi teoritis. Dalam eklektisisme teoritis menggabungkan konsep dari berbagai teori, umumnya menggunakan salah satunya sebagai kerangka acuan. Tujuan dari jenis integrasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penjelasan sebelum masalah-masalah tertentu. Kasus tertentu adalah kasus integrasi meta-teoretikal yang berusaha menawarkan kerangka kerja umum, di mana teori yang berbeda dapat dimasukkan. Sebagai contoh, Niemeyer dan Vexas telah menyoroti kesesuaian konstruktivisme sebagai teori tingkat yang lebih tinggi yang memungkinkan konvergensi model. Kedua, eklektisisme teknis. Jenis eklektisisme ini terdiri dari gunakan teknik orientasi yang berbeda. Lazarus, salah satu pelopor eklektisisme teknis, berpendapat bahwa integrasi teoritis tidak layak karena kontradiksi dari perspektif yang berbeda. Meskipun banyak alat yang berbeda dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Kriteria umum dalam eklektisisme teknis adalah tingkat keberhasilan ditunjukkan secara empiris. Dalam hal ini, kami berusaha menemukan perawatan yang paling tepat untuk setiap situasi menurut penelitian ilmiah. Yang ketiga, fokus pada faktor-faktor umum. Para ahli teori dari pendekatan ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor umum yang menjelaskan efektivitas intervensi psikologis. Penulis seperti Rosenzweig, Fiedler, dan Rogers membuka jalan menuju jenis eklektisisme ini dengan studi dan model mereka tentang sikap terapis sebagai variabel kunci. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang Jerome Friend mengidentifikasi 6 faktor umum untuk orientasi psikoterapi yang berbeda, antara lain: 1. Adanya hubungan kepercayaan antara terapis dan klien. 2. Menawarkan penjelasan masalah yang rasional dan kredibel. 3. Memberikan informasi baru tentang masalah. 4. Harapan perbaikan oleh klien. Selanjutnya, kesempatan untuk memiliki pengalaman sukses dan mendukung perasaan dominasi. Yang keenam, fasilitas aktivasi emosional. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dari eklektisisme, di mana terkait dengan peningkatan kompleksitas, penjelasan, dan kesetaraan alat yang lebih banyak. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu kapasitas penjelas lebih besar, 2. Pemberdayaan efektivitas, 3. Individualisasi intervensi. Maksudnya di sini yaitu kapasitas penjelas lebih besar, yaitu modal teoritis, serta intervensi terkait memprioritaskan aspek tertentu dari realitas di atas yang lain. Jadi misalnya terapi kognitif, perilaku berfokus hampir secara eksklusif pada perilaku nyata dan persepsi pada orang. Sementara psikoanalisis hanya berfokus pada ketidaksadaran. Jadi kombinasi orientasi yang berbeda memungkinkan untuk mengatasi batasan penjelasan dengan masing-masing model tertentu.
yaitu memasak titik lemah dengan kekuatan perspektif lain. Ini sering terjadi dalam paradigma komplementer, seperti yang terjadi dengan paradigma kognitif dan perilaku. Untuk selanjutnya, pemberdayaan efektivitas, yaitu memiliki konsep dan teknik yang dari pendekatan yang berbeda, memungkinkan menggunakan alat yang paling tepat untuk setiap situasi, bukan yang ditunjukkan oleh teori tertentu. Ini meningkatkan efektivitas intervensi. Ini juga memungkinkan lebih mudah menerapkan perawatan holistik, yaitu diarahkan kepada orang secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu individualisasi intervensi, di mana setiap orang memiliki karakteristik yang membedakannya dari yang lain. Oleh karena itu, dengan mengadaptasikan intervensi untuk setiap klien merupakan hal paling mendasar. Eklektisisme ini sangat berguna dalam pengertian ini karena membantu peningkatan dalam berbagai perawatan. Itu memungkinkan untuk lebih baik menutupi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang kekurangan dari eklektisisme, di mana sisi negatif ini menjadi sangat relevan pada waktu tertentu. Ini terutama tergantung pada tingkatan kerumitan dalam integrasi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, kesulitan menggabungkan panduan. Yang kedua, dapat menghasilkan kebingungan. Yang ketiga, mempersempit evaluasi intervensi. Maksudnya di sini, yang pertama, kesulitan menggabungkan panduan, yaitu integrasi perspektif yang berbeda, rumit dari sudut pandang konseptual antara lain, karena memerlukan pengetahuan yang sangat mendalam tentang orientasi dan teknik yang melibatkan jika Anda ingin menghasilkan suatu model yang benar. Kesulitan ini terutama luar biasa dalam analitisisme teoritis. Yang kedua, dapat menghasilkan kebingungan. Maksudnya, bahkan jika kapasitas yang jelas dari model dan intervensi elektrik biasanya lebih besar daripada model klasik. Ini bisa sulit untuk disampaikan kepada para ahli yang tidak menguasai orientasi apapun yang bersangkutan. Kadang-kadang model integratif menawarkan penjelasan kompleks yang tidak perlu. Yang terakhir yaitu mempersempit evaluasi intervensi, di mana dari sudut pandang penelitian, intervensi elektrik lebih sulit dievaluasi daripada yang sederhana. Khususnya, sangat sulit untuk memisahkan kontribusi terapeutik dari masing-masing pedoman atau teknik yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.